Selamat pagi, hari ini adalah hari pertamanya Pasar Seni ITB dan saya sekarang lagi jalan di Jalan Dago mau ke lokasi. Hari pertama ini si Pasar Seni ITB yang udah vakum sekitar 11 tahun itu dia memulai hari pertamanya di Sabuga ITB. Jadi ada apa aja ya di situ, ada inspirasi apa yang bisa dipetik. Yuk kita lihat sama-sama. Arealnya mostly indoor ya. Kita lihat-lihat yuk, udah ada pertama-tama Sabuga. Semuanya lukisan gitu. Karya teman-teman mahasiswa juga sih seperti itu. Jadi si pasar seni ini sebenarnya kalau lihat sekilas si latar belakangnya itu dia tuh untuk mendekatkan seni kepada masyarakat, terutama yang di kota Bandung ini gitu kan. Jadinya si seni ini bisa langsung dibeli tanpa harus melalui galeri-galerian gitulah, birokrasi galeri gitu. Lo suka, lo beli gitu. Yang bagus yang di situ sih tadi yang si Hello Panda yang tinggal sebelahnya. Saya sungguh berbahagia hari ini ketemu sama ayo kapanggih si Eta barudak yang salaki. Ayo dulu ya. Mana ya teh barudaknya, tatip-tatipnya Lagi nonton apa teh racing cenah. oh iya, Kita lapar mau jajan dulu ya. sarwa sih. Kan baru nyampe. Iya. Aku juga nih teh baru terbit banget naik bus. Masuk juga ke dalam areal kampus dari pintu SR, karena katanya ini ada pameran yang apa ya, kayak pameran seninya juga yang udah start dari tanggal segini dan sekitar 15 menit lagi tutup sih. Mau lihat tuh pameran, yuk kita lihat dulu. Gue pas lagi H-1 ya, kalau dulu makan 1 hari doang, tapi persiapannya hampir sebulan lebih. Itu teh wayah gini teh udah nggak pulang ke kosan, jadi nginep di kampus. Dan jelas
ada tugas-tugas saya dari senior gitu. Dan saya kayaknya tidur cuma 3 jam waktu jadi mahasiswa TPB baru masuk dan langsung dapat pasar seni 2010. Dan kita udah sampai di aula timur. Inilah dia di Citra Ganesha. Ganesha ini ya nggak bisa langsung nyelonong masuk. Untung tadi saya nggak nyelonong masuk. Ini teh ada 3 grade gitu dan harus daftar dulu sekitar 70.000 buat masuk. Cuman sekarang udah 11 menit lagi, jadinya mendingan besok aja. Jadi sekarang mendingan ke teman-teman dulu aja yang lagi pada darah ragang ya, pasang boot, meni rajin dan beruntung gitu ya. Saya mah daftar nggak lulus, nggak dapet produk saya spotnya. Ya itulah ya. Terima kasih kepada tim kurasi, mungkin saya lain kali lebih beruntung. Gedung SR ya, tuh udah berantakan weh gitu tuh. Dulu di sini kerja bari ini apa dibentak-bentak ku senior gitu kan, ngurusin kostum. Dulu masih kreatif di sini tuh, itu di kamar tenun dan segala macam. Sekarang kita akan ke Selasing. Cinta ya, lapangan cinta karena banyak yang suka bobogohan di sini. Dan lihat udah mulai bersolek untuk besok. Kayak kucing-kucing di sini teh. Produk-produk inovasi dosen dan mahasiswa. Dan tentu jejak-jejak peninggalannya ini ya, pandemi ada tempat kukumbah lengan yang available di mana-mana. Dulu mah boro-boro. Terima kasih pada pandemi membuat anak-anak ITB lebih rajin cuci tangan. Jadi dulu saya teh lulusan kria ya, kria tekstil. Dan ya sempat mengadu nasib untuk membangun karir gitu ya. Cuman akhirnya mah ya mungkin keberuntungan saya belum tiba gitu. Tapi saya bersyukur pernah kuliah di sini karena membalikan paradigma pribadi gitu ya. Dari orang yang tadinya cicingen, nggak berani berpendapat, nggak berani berekspresi, jadi lebih percaya diri. Dan di sini teh jadi ketemu teman-teman yang lebih beragam ya, dari berbagai macam suku, agama juga. Tah, ini udah mau nyampe tempat dulu saya kuliah. Cuman sekarang kayaknya udah nggak difungsiin lagi sih. Di gedung ini teh kria tekstil, gedung departemen kria lah pokoknya mah, jurusan kria teh di sini, prodi kria teh. Pepohonannya masih sama, sininya masih sama semua. Sengaja ya saya nggak shoot yang tempat yang lagi di dekor biar nggak spoiler gitu. Jadi kita jalan pinggir. Kangen deh. Ini dulu kelas. Di sini, di situ dulu ada kelas juga yang super panas, nggak ada AC. Ini tempat nyelap batik segala macam. Sungguh banyak kenangan di sini. Tah dulu di sini teh nggak jauh dari gedung yang kria tekstil ada tempat kria keramik. Cuman segede halaman ini aja, tempatnya nggak gede. Cuman ya banyak kenangan yang akhirnya udah tergusur oleh gedung ini gitu ya, gedung teknik ini. Jadi dulu ya kalau mengenang masa lalu itu, dulu tuh di sini tuh banyak kehidupan malam kalau saya teh.
Jadi ikut ospek ya. Ospeknya sebenarnya agak ilegal sebenarnya karena angkatannya lagi dibukuin atau gimana gitu ya si himpunannya karena suatu kasus. Cuman tetap dilakukan ospek dan kemudian ospeknya itu 1 tahun, bukan cuman berapa bulan gitu. Ini jadinya tuh banyak sekali nginep-nginep di kampus kalau dulu. Saya masih ngalamin, cuman kalau sekarang nggak tahu masih ada apa enggak. Yang jelas si proses di sini tuh bukan hanya ditempa secara ya berpikir gitu, tapi fisik juga ditempa. Dan jujur beberapa orang mungkin agak trauma juga ya karena kayak apa sih sangat berat gitu. Cuman udah mandi kita tidur malam gitu kan, nginep nyubuh kalau lagi ada sibuk-sibuknya tuh udah gitu senior galak-galak ya, jadi ada satu kenangan yang membekas gitu di samping traumanya juga. Tapi ya itulah it's a curse and gift at the same time gitu, karena kalau tidak seperti itu mungkin ya hambar-hambar aja kehidupan kuliahnya. Dan hikmahnya di TB itu kalau kuliah otomatis jadi lebih bugar. Kenapa? Kemana-mana tuh jalan, kaki jadi jauh lebih kuat. Dan dulu saya nggak segemuk inilah gitu ya. Kita kayaknya udah hampir sampai. Oh, ini jalan yang tadi ke arah Dago. Kelihatan dari Dago sana. Kita sebentar lagi kayaknya sampai ke Selasing. Tuh. Nih teh pertambangan ya. Tuh, dekat-dekat situ teh itu udah Selasing. Di sini dosen-dosennya cukup asik sih kalau yang saya gitu ya. Karena begitu masuk kuliah teh sesuai dengan kebisaannya gitu. Cuman tugasnya memang berat gitu. Dan satu sih mungkin aplikasi ke dunia kerja ya buat di Indonesia itu terbatas. Gitu. Kita udah hampir sampai. Ini batu-batu yang menarik. Ada perubahan-perubahan ya. TB itu sekarang nggak cuma sekedar gini-gini aja. Udah ada ini ya, perubahan di Selasing tuh lebih tertata. Dulu mah lantainya masih lantai semen, di sini ada kayak kayu tebangan gitu yang besar, namanya si singkong itu, singkong Selasing. Nih di sini lah dulu para mahasiswa termasuk saya berkarya demi memenuhi tuntutan senior gitu. Dimarah-marahin tapi juga ya sebenarnya diajarin gitu, tapi dengan cara yang tidak lembut ya gitu. Dulu ya ini jauh lebih tertata sih, dulu tuh si TPB tuh di situ di tangga yang 11. Kita malam-malam sampai jam 1, jam 3 bahkan berantakan banget, sampai pernah kena tegur rektor ya. Tapi sekarang mah udah ditata sih, dan saya juga nggak tahu apakah masih seperti dulu gitu suasananya. Dan kita menuju ke tengah, ke
apa ya namanya tuh Octagon. Jadi ini tuh dulu sebelum ada kelas-kelas work from anywhere, jadi disiarkan melalui televisi di gedung-gedung ini. Jadi mahasiswanya ada di mana, dosennya di mana gitu kan. Tapi terhubung lewat televisi kalau zaman dulu. Wah, suasananya masih ingat. Di sini itu tadi lagi ini apa lagi berorasi gitu kepada kami yang baru-baru masuk gitu. Terus di sini juga ya ada kenangan manisnya apa baring-baring sampai jam 3 pagi gitu kan di tengah jalan ini, terus langit itu terang, ada bintang jatuh. Tetap ya sebenarnya memang kalau suatu hal itu yang manis itu harus diseimbangi dengan sesuatu yang pahit, maka dia jadi utuh. Tempat yang ada Tengeret ini taman ini tuh disebutnya DPR atau singkatan dari di bawah pohon rindang. Di tempat mahasiswa duduk-duduk gitu. Ini pengalaman yang membekas di sini teh, ini si Tatip tuh pertama kali manggil buat pasar seni itu salah satunya di sini juga. Buat makanan. Selamat nyirian gitu ya. Mau makan apa besok, karena pasti ada sih yang sesuai selera. Kuliah umum ya, beberapa mata pelajaran umum gitu, kayak PPKN gitu, agama segala macam. Dulu di sini tuh pas pertama masuk tuh pada ngantri buat ngambil buku tabungan kalau nggak salah. Kan kartu mahasiswanya tuh terkoneksi sama si suatu bank lah ya gitu yang ada di situ, dan secara berkala tuh tiap berapa tahun sekali tuh ganti si si kartunya tuh bukan dari bank yang sama gitu. Ya kita ke SR karena teman-teman saya udah pada di situ, moga-moga belum nggak cepet-cepet pulang. Hai. Oh hayo. Ya. Dari mana abis main bulu tangkis? Oh, hai Poppy, kau lebih singset sekarang. Hai Desu. Udah lama banget nggak ketemu. Lo jadi pindah sini? Oh, akhirnya berhasil. Oh ini toh Mugi Maca besok ya harus borong punyanya si Bajai. Tanya teman-teman saya gitu. Kayak masih kemarin gitu. Kayak kita teh baru aja kemarin lulus gitu ya. Selalu ada distorsi waktu seperti itu gitu kalau kita cukup akrab lah ya. Akrab itu karena penatiban itu, karena ospek itu gitu. Kalau nggak ikutan ya nggak ada yang memori bareng-bareng, yang nggak ada yang terbentuk dari perjuangan yang mungkin penderitaan yang ditimpain sama si Tatip lah gitu ya. Demikianlah ITB. Kalau secara gini ya, kalau degree mungkin tidak menjamin lu dapat pekerjaan yang lu mau, tapi mungkin degree itu kalau misalnya udah memberikan satu pengalaman berkuliah yang bermakna, mungkin itu udah lebih dari cukup. Yang memorable karena dulu juga ospek tuh di sini tuh ya kayak semacam audiensi apa sih kontribusi si kami yang baru masuk di sini dipresentasikan gitu ya. Itu tuh kondisinya cukup mencekam karena malam gitu ya. Terus ya banyak gitulah hal-hal yang nyebelin yang terjadi gitu. Cuman ya baik lagi in the end
pengalaman yang buruk gak selalu dimaknai buruk juga pada akhirnya setelah sekian lama. Bisa juga dikangenin. Planologi ya, khas banget karena dia bulat, nggak ada sudutnya. Ini tulisan ini juga masih ada nih. Ini adalah jalan ke kampus. Dan di sini dulu ada kantin Bang Ed orang Minang. Iya, Bang Ed ya, orang Minang. Di sini suka jajan dulu saya di sini. Terus ini juga tempat nongkrong senior juga. Halo. Hai. Halo semua, ketemu lagi. Hai Cesario. Hah? Gua tadi ke Sabuga dulu, terus gua sekitar jam 10 lah. Terus gua pulang dulu ke hotel, ke penginapan. Wih, si gadis bawa nih. Yang di Garut. Lapangan merah yang legendaris yang udah dirombak. Kalau dulu mah itu si dinding lengkungannya belum ada. Dan tentu kalau lagi ada pagelaran gede teh ya kayak gini gitu ya Pak Balatak, tapi nanti udah tenang diberesin lagi lah. Kita sekarang udah di daerah Boulevard atau jalan yang utama ya. Ini juga masih bersiap-siap. Semoga besok semuanya lancar. Didoakan untuk adik-adik lah ya, supaya jangan ada rintangan-rintangan. Semuanya lancar, nggak hujan gitu. Semuanya berjalan sesuai harapan. Ini namanya CC Timur dan CC Barat, gedung kembar ini ya. Sekarang kalau dulu mah seingat saya ini teh tadinya kantor, terus kemudian menjadi tempat buat aneka ekstrakurikuler mahasiswa lah gitu. Tuh, ini nama para donatur ya. Kalau menurut saya sih hajat pasar seni ini udah bukan lagi didominasi oleh anak SR gitu, karena ada bidang-bidang lain juga yang berperan. Ini yang bidang-bidang kayak souvenir-souveniran tuh di sini. Ya kurang lebih mah segitulah persiapannya si pasar seni yang bisa saya liput ya. Senang karena bisa mengenal lagi masa-masa itu, karena waktu itu kan angkatan kami ini menyaksikan 2 kali pasar seni ya buat angkatan 2010. Jadi ada
kami ada di bawah dan juga ada di posisi yang paling atas gitu. Terus ya mengalami inilah, bisa mengenang lagi, oh dulu itu seperti apa. Dan semoga pasar seni kali ini yang tahun 2025 ini sukses, dan semoga nggak vakum lama-lama lagi, karena yang sebelumnya itu kan vakum karena pandemi gitu. Dan mari kita lihat besok seperti apa keseruannya.